Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya YouTube Bolokos dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini saya sedang berada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Desa Mortaci ya kalau saya nggak salah. Nah, ini sebenarnya request sudah lama banget nih dari seorang teman dari Probolinggo. Kalau nggak salah namanya Mas Eko. Mas Yan, kapan dong ngajak ngobrol sang pengibar bendera stad, bendera besar. Nah, baru kali ini saya bisa terwujudkan keinginan subscriber saya yang dari Probolinggo. Sekarang saya sedang berada di rumah beliau, yaitu ada di rumahnya Haji Selawi. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, mending berhenti deh main karapan sapi atau suka dengan karapan sapi. Karena beliau selalu disebut kalau sudah mau menjelang pelepasan karapan sapi di garis start. Nah, hari ini saya sedang berada di rumah beliau dan akan mengajak beliau untuk ngobrol-ngobrol sejenak. Sebenarnya beliau ini sibuk sekarang karena di rumahnya ternyata ada acara. Kita lihat acaranya apa. Nah, tuh. Ibu-ibu pada ngumpul. Bu, kata minta syuting, Bu. Ini itu adalah keluarga dari Bapak Selawi, karena hari ini sedang ada 40 hari kelahiran cucu beliau. Nah, ternyata Pak Selawi sekarang jadi kakek. Kakek Selawi. Kita akan ngajak ngobrol, beliau ada di sebelah. Nah, sebelum masuk ke sesi obrolan dengan Haji Selawi, kita intro dulu. Yo, mari intro dulu. Oke, sesuai dengan janji saya, di sebelah saya ada Haji Selawi yang selalu dipanggil, kalau sudah hitungan berapa Pak Selawi? Hitungan kelima. Hitungan kelima selalu dipanggil C Selawi untuk mengangkat bendera start. Oke, kita langsung ajak ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita glowing nih. Glowing ya? Sini. Ah, gini aja deh. Gini. Oke, C Selawi. Kok glowing lagi? Oh, udah cukup. Nama lengkapnya siapa sih Pak Selawi aslinya? Itu Haji Selawi. Haji Selawi sudah itu nama aslinya ya. Ya, Haji Selawi gimana nih kabarnya pada hari ini? Sehat ya? sehat, alhamdulillah sehat. Kayaknya hari ini bahagia nih. Bahagia. Karena jadi kakek sudah ya. Iya, iya. Ini cucu pertama atau gimana Pak Selawi? Itu pertama. Cucu pertama. Jadi Haji Selawi ini baru jadi kakek pada tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 7 tanggal 8 ya. 6. Tanggal 6 Haji Selawi resmi jadi kakek. Haji Selawi, udah berapa lama jadi pengibar bendera di garis start Haji Selawi? 7 tahun. 7 tahun. Itu start tahun berapa Haji Selawi? Pokoknya tahun 2013 berapa? 2013 ya. Sekarang tahun 2021, sekitar 2003 iyalah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun selama jadi pengibar bendera besar ya. Itu tantangannya di mana Pak Selawi? Selain ini Haji Selawi, segala informasi buat teman-teman ya. Kalau saya liatin ini panitia yang paling berat yaitu Haji Selawi karena dia harus berjemur seharian ya. Selain tantangan tadi Haji Selawi, tingkat kesulitan untuk jadi pengibar bendera garis start itu apa sih Pak Selawi? Tantangan terberatnya lah. Ya itu kalau melihat pakai lampu itu, kalau ucuran 3 ya 9 tantangan. 9 tantangan yang sulit. apa 9 tantangan Pak Selawi? Kan 3 sapi itu 3. Mm-mm. Nomor 1 lampu, Mm-mm. nomor 2 tukang kocol, Mm-mm. nomor 3 bendera kecil. Jadi Haji Selawi fokusnya bukan hanya di lampu ya, bisa lihat dari lampu yang tadi disebutkan, terus bendera kecil, terus tukang pelepasan ya, itu yang paling sulit. Sejak kapan dipercaya untuk memegang bendera besar tuh Pak Haji Selawi? Apa di tahun 2003 itu dipercaya oleh para tokoh-tokoh karapan sapi Pak Selawi? Ya, pertama disuruh tokoh karapan sapi Kota Bangkalan, saya diangkat di Kota Bangkalan.
Oh, jadi awal-awal jadi pengibar bendera besar di garis start itu awalnya di Bangkalan, bukan di Pamekasan. Itu kalau boleh tahu siapa yang menunjuk Haji Selawe untuk menjadi pengibar bendera besar di Selawe? Ya semua tokoh Kerapan Sapi di Bangkalan. Pak Kelebun Dante sama Haji Tohir, pokoknya semua tokoh. Tokoh yang di Bangkalan yang meminta Haji Selawe untuk jadi pengibar bendera start ya. Nah, kalau ini Pak Haji Selawe, selain tingkat kesulitan, ini kok Haji Selawe kuat ya, berdiri seharian berpanas-panas di situ. Itu rahasianya apa sih Haji Selawe? Ya nyeri. Oh, nyeri sebenarnya ya? Nyeri sebenarnya, tapi cuman apa itu kewajiban saya gitu. Oh gitu. Jadi karena ini kewajiban, sebenarnya capek ya, namanya capek normal ya. Cuman bisa bertahan berjam-jam dari start jam 10 teman-teman ya. Jam 10 kadang sampai sore itu. Nah ini Pak Selawe, pernah kepikiran nggak punya, kayaknya kalau dilihat nih kayak Haji Selawe punya ini ya, tempat sapi kayaknya. Iya. Punya sapi nih Pak Selawe? Punya dulu. Saya apa itu dipakai tukang starter itu. Udah tidak melihara lagi saya, takut apa itu, takut ada fitnah. Oh gitu. Masa tukang pengibar bendera besar punya sapi, nanti dipikir fitnah ya. Kalau memang menang nanti kalah pun jadi fitnah, menang jadi fitnah. Mending nggak miara gitu Pak Selawi. Tapi gitu. Netral ya. Tapi dulu pernah ya punya pasangan sapi karapan. Punya apa itu? Hadiah piagam banyak di sana. Oh, pernah juara nih. Ternyata Mas Bro punya sapi karapan, saya baru tahu, bener. Coba lihat syuting anunya itu, pialanya di dalam. Oke, kita lihat nanti Mas Bro. Ini pialanya. Nah, kalau boleh tahu Pak Jelawe, dulu punya nama tim nggak Pak Jelawe? Ada punya, saya cuma timnya Pak Haji Tohir itu. Oh, tapi sapinya punya Haji Selawe? Enggak, punya Haji Tohir. Saya yang merawat. Oh gitu. Jadi sapinya Haji Tohir dipegang oleh Haji Selawe gitu. Oh gitu. Tapi namanya Gagak Rimang ya? Tim Gagak Rimang. Oh, saya pikir Haji Selawe punya sapi sendiri gitu. Cuman dititipin. Sejak jadi starter atau pengibar bendera akhirnya, mohon maaf ya, istilah ketimbang sapi nggak terawat, kurang lebih seperti itu. Itu tahun berapa sih Pak Selawe kalau boleh saya tahu? Kalau saya, pokoknya saya mulai apa itu, 25 tahun saya. Oh 20 sama Haji Tohir itu. Haji Tohir kemudian tahun 2003 berarti berhenti ya? 2013 ya, berhenti jadi tugas starter. Oh iya benar, sejak 2013 sejak jadi starter itu baru udahlah lepas gitu. Saya fokus ke bendera besar aja di Selawe ya. Ini Pak Selawe, lapangan manakah yang paling berat ketika jadi starter? Ada enggak yang paling berat? Apakah di Bangkalan di mana, atau Pamekasan sendiri, atau mungkin di Sampang atau gimana di Selawe? Gak ada kalau gitu, gak ada keluhan sama. Nggak ada, sama ya? Sama. Semua sama lapangan. Cuman apakah ini kalau di Piala Presiden sudah berapa kali jadi pengibar bendera dipanggil di Selawe gitu loh? 3 tahun berturut-turut itu saya yang jadi. 7 tahun itu. Oh, selama 7 tahun ini. Sekarang ini yang enggak 2020 itu. Jadi 2020 yang enggak ini ya, enggak jadi starter ya, karena memang di tahun 2020 ini gagal. Bukan gagal lagi, gagal total teman-teman. Oh, jadi selama 7 tahun itu langsung dipercaya di Piala Presiden. Kan waktu itu pemilihan di voting. Pemilihan juri utama, starter utama di voting. Ya saya yang. Oh, jadi Haji Selawe lah yang dipilih selalu dijadikan starter utama. Iya. Nah, tantangannya dan tanggung jawabnya lebih berat mana? Apakah sama? Mungkin karena karapan ya semua rata-rata sama. Cuman sensasinya yang berbeda kalau Piala Presiden, Gubeng atau Kawedanan atau Kabupaten itu di antara 3, Piala Presiden,
kemudian kabupaten, kemudian kecamatan atau kewedanan. Itu yang paling berat yang mana di Selawi? Ya kresidenan itu Mas, soalnya disumpah itu. Hah? Sama apa? Sama petugas sama penelitian. Ini disumpah sumpah pocong atau sumpah gimana aja? Sumpah itu sumpah biasa. Oh, sumpah biasa. Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an. Waduh, berat ini ya. Kalau Piala Presiden disumpah seluruh panitia ya, juri termasuk starter sampean semuanya. Itu yang paling berat. Pernah nggak ada masalah dulu mungkin padahal Haji Selawi betul-betul mengangkat ini loh, waktunya diangkat, tapi ada yang protes. Pernah nggak Haji Selawi? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada 7 tahun ini nggak ada. Sampai saat ini masih aman-aman saja ya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Jadi semoga nanti kedepannya nggak ada masalah ya. Amin amin. Ya, jadi semuanya lancar-lancar aja, tidak ada yang protes karena masalah pengangkatan bendera. Pertanyaan terakhir Haji Selawi, pertanyaan terakhir nih buat Haji Selawi. Lomba di manakah yang paling berkesan? Paling diingat, saya jadi starter di sini paling seneng saya. Itu di mana Haji Selawi? Masih ingat nggak? Di Ketapang ya, Mas. Itu tahun berapa? Tahun apa itu? Tahun waktu hari ulang tahun Jetmetik. Oh, yang tahun 2020. Ya. Kan Enggak, itu kan hari ulang tahun anu. Oh, Big Boss ya? Big Boss. Tahun 2000 berapa? 2019 berarti? Ya. Itu kenapa kok paling berkesan, Haji Selawi? Karena itu lapangannya enak. Enak itu. Enaknya di mana Haji Selawi? Apa Haji Selawi di lapangan dikasih AC atau gimana? Enggak. Oh, enaknya di mana Haji Selawi? Rata itu. Oh, lapangannya rata. Jadi paling berkesan ketika itu ya. Pemandangannya enak juga. Soalnya laut. Yang dikatakan apa itu? Prawisata di situ. Oh, gitu. Karena ada laut, ada perahu. Perahu. Kalau lapangan lain kan nggak ada. Ada. Darat semua ya. Oh, gitu. Itu yang paling berkesan Pak Haji Selawi ya. Oke, teman-teman, itulah obrolan saya dengan Haji Selawi, sang pemegang bendera besar di Karapan Sapi. Karena penentuannya ada di beliau. Sapi itu berangkat atau tidak ini ada di Haji Selawi. Ya, Selawi ya. Ya. Oke. Jadi saya sudah wujudkan keinginan teman saya, subscriber saya juga dari Probolinggo. Mas Eko ini pernah minta, Mas, tolong dong sama Haji Selawi, sama Mas Jayan sudah, sama pengibar bendera start. Sekarang saya wujudkan. Ya. Oke, terima kasih banyak Haji Selawi. Salaman dulu. Well, thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng jika teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube Yang Blue 78 ini. Pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Ingat, jika ikhlas. Kalau nggak ikhlas jangan dulu. Saya doakan nanti suatu saat bisa ikhlas. Ya. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Selawi, dadah dulu sama teman-teman. Bye.